Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, mari kita panjatkan puja beserta syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dalam kesempatan ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpahkan selalu kepada baginda alam yang mulia, yakni Nabiyuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin para mustami'in rahimahukumullah. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan risalah yang berkaitan dengan ilmu aqaid atau ilmu tauhid, yang mana yang telah kita utarakan atau saya sampaikan sebelum ini, yaitu bagaimana kita harus menyikapi keabsahan manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya harus dengan makrifat dan juga tasdik. Setelah kita mengetahui yang disebut dengan makrifat juga tasdik, kita harus mengetahui juga bagaimana pandangan hukum syara, pandangan hukum agama Islam terhadap ilmu tauhid, yang mana ilmu tauhid atau juga tauhid itu ditetapkan oleh akal, Al-Quran dan juga Al-Hadis, di mana ketiga macam ini disebut hukum. Oleh karena itu kita harus paham, kita harus memahami apa ini maksud dengan hukum, termasuk yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Yang mana yang disebut dengan hukum adalah isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Dalam kitab Kharidatul Bahiyah diterangkan bahwa hukum adalah menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain, ataupun menghilangkan suatu perkara itu dari yang lain. Dalam kata menetapkan suatu perkara itu jelas kita harus tahu bagaimana ketetapan yang bertalian langsung terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketetapan yang bertalian dengan utusan-utusan Allah, Rasul dan Nabi Allah, dan juga bagaimana kita mengetahui, memahami ketetapan yang bertalian dengan malaikat Allah dan juga kitab-kitab Allah dan lain sebagainya. Maka dengan kata lain, hukum adalah menetapkan satu perkara seperti menetapkannya adanya sifat kudrat terhadap Allah Subhanahu wa taala,
menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkuasa. Menurut hukum ilmu tauhid, itu ketetapan yang tidak bisa dirubah, tidak bisa ditolerir, bahwa jelas ketetapan hukum yang bertalian dengan adanya kudrat Allah itu adalah wajib. Berarti hukum Allah mempunyai sifat kudrat adalah wajib menurut akal. Ataupun juga seperti kita menetapkan adanya wajib terhadap pekerjaan sholat 5 waktu. Kita diwajibkan karena telah ditetapkan oleh hukum syara bahwa sholat 5 waktu adalah wajib hukumnya. Ataupun juga contoh ketetapan dalam seperti kita menetapkan suatu sifat yang berada di satu benda, seperti adanya rasa, yaitu dalam garam itu rasanya asin. Enggak ada orang menyebutkan garam rasanya manis. Oleh sebab itu ditetapkanlah suatu hukum bahwa garam itu rasanya asin. Ketetapan hukum menurut hukum adat, kebiasaan, bahwa garam adalah asin rasanya, gula adalah manis rasanya. Atau hukum menetapkan bahwa tidak ada garam yang rasanya manis, atau tidak ada gula yang rasanya asin. Itu satu ketetapan yang dimaksud dengan hukum. Oleh karena itu kita harus memahami bagaimana yang dimaksud dengan hukum, yaitu isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu, menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain, seperti menetapkan adanya Allah Maha Kudrat atau menghilangkan terhadap apa yang disebut dengan Allah wajib kudrat, yaitu Allah mustahil tidak kudrat, yaitu apa yang dimaksud dengan fana, Allah tidak mungkin ruksak. Itu ketetapan yang dimaksud dengan hukum. Semoga kita memahami sekilas tentang bagaimana yang dimaksud dengan hukum. Hukum terhadap hukum akal, atau terhadap hukum syara, atau terhadap hukum adat. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.